Sekarang kembali ke diagram yang saya gambar di awal di video sebelumnya. Mohon maaf saya hapus di sini karena ruangnya terbatas. Tapi Anda bisa merefer ke video sebelumnya. Kembali ke partikel P, ya. Jadi partikel P, Anda bisa lihat bahwa vektor posisi R aksen dan D ini membentuk poligon vektor, ya. R ini adalah D plus R aksen, ya kan? R ini ingat adalah vektor yang ditarik dari titik pusat O ke titik P. R aksen adalah vektor yang ditarik dari titik pusat O aksen ke titik P. Dan D adalah vektor yang ditarik dari titik pusat O ke titik pusat O aksen. Oke. Nah, berarti R adalah posisi partikel P relatif terhadap kerangka fix, ya. R aksen adalah posisi partikel P relatif terhadap kerangka yang rotating terhadap F aksen. Oke. Jadi di sini kalau saya menghitung kecepatan, jadi sekiranya partikel P ini bergerak, tentunya dia punya kecepatan relatif terhadap frame F yang fix maupun kecepatan yang relatif terhadap frame F aksen yang rotating. Maka saya bisa menghitung dr dt dievaluasi dari kerangka yang fix, ya. Ini adalah, jadi gini, saya mengevaluasi relatif dari sudut pandang kerangka yang fix. Jadi d besar dt saya evaluasi dari kerangka yang fix juga, ditambah dr aksen dt dievaluasi pada kerangka yang fix. Oke. Nah, di video sebelumnya, di penurunan terakhir, Anda bisa lihat bahwa kalau saya punya vektor A, saya turunkan terhadap T, saya evaluasi turunan tersebut di kerangka yang fix, maka saya bisa menyatakan DADT dalam kerangka F itu sebagai DADT di kerangka F aksen ditambah omega cross A. Sama, di sini juga. Anda lihat, DRDT dievaluasi pada kerangka yang fix, ini sama dengan dr aksen dt dievaluasi pada kerangka yang pada kerangka yang rotating ditambah omega cross R aksen, ya. Jadi saya bisa masukkan ini ke sini. Oke. Nah, DRDT ini adalah kecepatan partikel P relatif terhadap kerangka yang F. Saya namakan dia adalah V. D besar dt ini berarti adalah kecepatan kerangka F aksen relatif terhadap F, ya. Saya namakan V besar. Vektor kecepatan V besar. dr aksen dt, oke, berarti di sini saya bisa menulis V adalah V besar ditambah Anda lihat dr aksen dt dievaluasi pada F aksen ini adalah kecepatan dari partikel P pada kerangka F aksen. Saya namakan dia V aksen. Ini V aksen, ini V besar. Oke. Nah, ada satu efek tambahan adalah omega cross R aksen. Oke. V
adalah velocity of P, ya, with respect to frame F. Oke. V prime adalah velocity of P with respect to frame F prime. Oke. Capital V adalah velocity of O prime with respect to O. Jadi bisa dibedakan ya, bisa dibayangkan dan Anda bisa bedakan. Jadi ini adalah bagaimana saya menyatakan relasi kecepatan bagi partikel P dipandang dari kerangka F, dipandang dari kerangka F aksen. Ya. Dan ini adalah kerangka kecepatan dari kecepatan gerak dari satu kerangka relatif terhadap kerangka yang lain tadi. Nah, kita berbicara dalam konteks dinamika, artinya bukan hanya punya kecepatan, tapi sistem ini bisa jadi punya percepatan. Saya ingin menghitung percepatan. Dengan kata lain, lebih spesifik, saya ingin menghitung berapa percepatan partikel P dihitung dari kerangka acuan F. Ya, dengan kata lain, saya ingin menghitung laju perubahan dari ini semua. Ya. Laju perubahan dari ini dievaluasi pada F. Bagi ruas kiri, V itu sendiri sudah merupakan kecepatan yang dievaluasi di kerangka F. Jadi kalau saya turunkan lagi sekali lagi terhadap T di kerangka F, jadi nggak ada masalah. Ini di ruas kiri tinggal dV dt saja, ya. Nah, sekarang ruas kanan kita tulis satu-satu. dV besar plus dV aksen dt plus, oke, nah ini adalah turunan dari omega cross R aksen. Ini dievaluasi juga pada F. Oke. Kalau Anda lihat di sini, suku kedua di ruas kanan ini persis sama atau mirip seperti kasus yang tadi, ya kan? Cuman bedanya ini vektornya vektor posisi, ini vektor kecepatan. Tapi cara kita mengevaluasinya itu sama-sama di kerangka F. Dengan kata lain, maka ini bisa saya tulis sebagai yang bagian ini saja ya, suku kedua aja. Suku kedua aja langsung aja mengikuti. Jadi ini adalah dV aksen dt di kerangka F aksen ditambah omega cross V aksen. Ya kan? Mengikut seperti yang sebelumnya.
Bagaimana dengan suku terakhir, suku ketiga? Suku ketiga ini dapat saya tuliskan, ya ini bisa Anda uraikan ya. Turunan dari cross product dua vektor itu kan langsung aja d omega dt cross r aksen ya plus omega cross dr aksen dt. Ya ini. Nah, ini sama aja. Jadi sama aja kalau saya evaluasi. Sorry, ini di sini ya. Itu kan. Jadi suku terakhir ini saya dapat pecah menjadi seperti ini. Oke. Nah, d omega dt, omega tadi apa? Omega adalah kecepatan sudut dari kerangka f aksen. Ya kan? Kecepatan rotasi dari kerangka f aksen, kecepatan sudutnya dievaluasi terhadap dari kerangka f. Oke, saya nama ini omega dot saja atau percepatan sudut ya. Nah, dr aksen dt dievaluasi pada f ini sama, muncul lagi seperti ini. Ya kan? Jadi dengan kata lain, ini bisa saya tulis bagian yang keempat aja. Ini saya tulis seperti ini. Omega dot cross r aksen plus omega, oh ini panjang ya, yang apa? Plus omega cross, nah ini adalah dr aksen dt dievaluasi pada f aksen yaitu v aksen. Tapi ada satu suku lagi ditambah, berarti saya punya omega cross r aksen. Oke. Ya. Jadi semua ini bisa saya kumpulkan. Ini saya hapus ya. Semua ini bisa saya kumpulkan. Maka yang di ruas kiri apa? Di ruas kiri adalah dv dt pada kerangka f. Di ruas kanan adalah dv besar dt pada kerangka f. Gitu ya. Lalu ada dua suku ini ditambah dv aksen dt pada kerangka f aksen. Ingat, kerangka f aksen ditambah omega cross v aksen. Tapi omega cross v aksen ada juga dari sini ya, jadi dua kali ya. Jadi langsung aja saya tulis dua kali omega cross v aksen lalu sekarang dari sini dan sini ya, jadi di sini ditambah omega dot, atau omega dot saya tulis saja sebagai turunan ya biar nggak rancu, d omega dt ini pada kerangka f cross r aksen, dan terakhir adalah omega cross r aksen.
Oke, inilah apa? Inilah bagaimana kita menyatakan percepatan dari partikel P relatif terhadap kerangka F. Nah, kalau saya namakan dv/dt ini sebagai A, vektor A. Jadi ini adalah A. dv besar dt ini saya namakan vektor A besar. Saya akan jelaskan apa itu A besar nanti. Maka ini bisa ditulis sebagai A aksen. Hapus. Saya tulis ini dulu. Ini saya tulis sebagai saya tulis biar gampang, omega dot aja, cross R aksen ditambah 2 omega cross V aksen ditambah terakhir omega cross R aksen. Jadi ya, bentuk di atas ini dapat saya nyatakan seperti ini, sama ya. Apa itu A kecil? A kecil adalah acceleration of P ya, with respect to F ya, atau with respect to O, sama aja gitu ya. O itu kan titik pusatnya F, jadi sama aja. A besar, capital A, is acceleration of O aksen, O prime, with respect to O. Ya. A prime is acceleration of P with respect to O prime. Nah, omega dot ini angular acceleration. Jadi ini adalah linear acceleration ya. 3 akselerasi ini akselerasi linear. Ini angular acceleration dari apa? Dari kerangka F aksen, F prime. Oke. Jadi ini percepatan. Jadi Anda bisa bayangkan partikel P bergerak dipercepat. Nah, partikel P bergerak dipercepat relatif terhadap kerangka yang manapun, gitu kan? Nah, relatif terhadap kerangka yang F, saya bisa mengukur percepatan adalah A. Relatif terhadap kerangka yang F aksen, percepatannya adalah A aksen. Apa relasi antara A dengan A aksen? Ini seperti ini relasinya. Ya, seperti ini relasinya. Oke, nah dari percepatan kita bisa menarik relasi ke gaya. Jadi gimana? Jadi dengan kata lain, karena kita tadi mengambil kerangka F itu sebagai kerangka yang diam, berarti kerangka F adalah kerangka inersial.
ya. Kerangka F aksen, kerangka acuan non inersial. Oke. Jadi apapun yang diukur, relatif terhadap kerangka F, maka fenomena tersebut di dalam fenomena tersebut hukum-hukum Newton berlaku. Jadi ketika saya mengukur percepatan partikel P relatif terhadap F, maka saya bisa menerapkan hukum Newton di situ. Ada percepatan, maka ada gaya. Oke. Jadi di sini saya akan menuliskan F seperti ini sebagai ya gaya seperti yang kita kenal ya, gaya di kerangka acuan inersial ya, M dikali A. M-nya adalah massa si partikel P. Oke. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa saya bisa menuliskan M dikali A aksen itu sama dengan F dikurang M dikali A, ya, saya bawa semua yang kuas kiri, M dikali A dikurang M dikali omega dot cross R aksen dikurang 2M omega cross V aksen, dan terakhir dikurang M omega cross R aksen. Oke. Inilah bagaimana kita menyatakan. Oke, apa yang dinyatakan oleh persamaan ini? Sebenarnya kan secara matematis saya cuma memindahkan aja. Tapi artifisisnya apa? Artifisisnya M dikali A aksen itu kan ya kasarnya atau dimensinya sama gaya, ya kan? Jadi kalau tadi F adalah gaya yang diukur relatif terhadap pengamat di kerangka acuan fix, maka MA aksen bisa saya namakan sebagai gaya yang diukur relatif terhadap pengamat di kerangka acuan F aksen, kerangka acuan yang berotasi, ya. Tapi Anda lihat bahwa gaya yang diukur oleh pengamat di kerangka acuan yang non inersial itu tidak sesederhana gaya yang diukur oleh pengamat di kerangka acuan yang inersial, ya. Kalau kita memaksakan untuk mendefinisikan MA aksen ini sebagai gaya yang diukur oleh pengamat di F aksen, maka Anda lihat Anda punya gaya efek-efek tambahan selain gaya yang memang muncul di kerangka acuan inersial. Jadi ada suatu partikel bergerak dengan percepatan, Anda di kerangka yang berotasi mencoba untuk mendeskripsikan gerak percepatan si partikel tersebut. Jadi bagi Anda melihat bahwa partikel tersebut memiliki percepatan sehingga Anda bisa mendefinisikan gaya. Tapi karena sekarang Anda hidup dalam kerangka acuan yang non inersial, maka selain gaya yang memang biasa kita didefinisikan di kerangka inersial, akan muncul efek-efek gaya lain. Orang menyebutnya fictitious forces, gaya-gaya fiksis, gaya-gaya fiktif, fictitious, ya. Apa saja gaya-gaya fiktif itu? Anda bisa lihat di sini. Jadi selain F adalah gaya-gaya fiktif. Oke, apa itu M dikali A? A besar. Ini adalah gaya, dalam tanda kutip ya, gaya akibat percepatan kerangka F aksen bergerak relatif terhadap kerangka F. Oke. Omega dot cross R ini apa? R aksen. Omega dot kan adalah percepatan sudut ya, angular acceleration ya. Maka ini adalah
efek torsi, angular torque, torsion. Oke. Ini torsi. Nah, saya bahas ini dulu. Ini apa? Omega cross R. Kalau misalnya secara skalar, ini kan bisa dinyatakan sebagai omega kuadrat R gitu ya, nilai skalarnya. Kalau Anda perhatikan, ini besarnya sama, atau punya dimensi yang sama dengan gaya sentripetal, tapi tandanya minus, terbalik. Artinya apa? Inilah yang orang sering namakan sebagai gaya sentrifugal. Sebenarnya inilah gaya fiktif. Kenapa bisa muncul gaya sentrifugal? Karena Anda mengukur gaya tersebut, sedangkan Anda berada pada kerangka acuan yang tidak inersial. Jadi ini adalah efek, saya namakan efek sentrifugal. Oke, ini efek sentrifugal. Centrifugal effect. Nah, sekarang terakhir ini. Apa ini minus 2M omega cross V aksen? Anda sudah pernah melihat ini ya? Omega cross R aksen. Ini sudah pernah Anda lihat. Ini juga Anda pernah lihat di fisika dasar. Anda pernah lihat ini? Mungkin sudah, mungkin belum. Nah, efek ini yang orang namakan sebagai Coriolis effect atau Coriolis force. Saya harus beri tanda kutip bahwa inilah gaya dalam tanda kutip, gaya orang sering namakan gaya Coriolis atau efek Coriolis. Ini efek yang muncul ketika timbul rotasi. Ketika kerangka acuan di mana Anda mengukur itu ternyata berotasi relatif terhadap suatu kerangka acuan yang fix. Contohnya apa? Ya, sebenarnya kita semua yang hidup di permukaan bumi ini tidak bisa disebut sebagai pengamat di kerangka acuan inersial. Kenapa? Loh, karena bumi itu berotasi. Berotasi relatif terhadap sumbu rotasinya. Atau dengan kata lain, berotasi relatif terhadap titik di kutub utara atau di kutub selatan lah. Bisa saya katakan seperti itu. Jadi tepat di kutub. Jadi semua kita yang tidak berada pada kutub ini sebenarnya bisa saya katakan tidak berada dalam kondisi inersial. Sehingga masing-masing dari kita semua ini mengalami yang sebenarnya gaya Coriolis atau efek Coriolis. Cuma nanti kita lihat bahwa efek Coriolis ini cukup kecil akibat besarnya perputaran bumi, besarnya rotasi bumi, sehingga efek Coriolisnya ini nanti kalau kita hitung numeriknya cukup efeknya cukup kecil. Meskipun pada kasus-kasus tertentu ya, kasus-kasus tertentu ini menjadi signifikan. Jadi signifikan. Oke. Jadi ini yang kita namakan sebagai Coriolis effect.